Selamat siang, nama saya Elti. NPM saya 2341405. Sekarang saya akan membawa pidato tentang cara mengatasi kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Nah, mengatasi kemiskinan pada masyarakat perkotaan ini itu semakin lama kayaknya semakin tidak dihiraukan oleh pemerintah. Karena dari 2023 ini bukannya makin menurun, tapi adanya makin meningkat dari sebelumnya, dari awal COVID-19 2019 berarti ya. Terus dari yang kita baca-baca atau apa yang kita dapat kita simpulkan, ternyata kemiskinan di perkotaan itu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kemiskinan perkotaan itu lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi COVID-19. Nah, saya akan kasih tahu presentasi penduduk miskin di perkotaan yang pas COVID-19 itu ada sekitar 6,56% atau sekitar 9,86 juta orang. Sedangkan kalau pada 2023 ini, angkanya itu makin tinggi, bukan makin rendah. Jadi itulah kenapa pemerintah ini semakin seperti tidak menghiraukan kita. Jadi angka 2023 ini itu makin naik jadi 7,29% atau 11,74 juta orang. Nah, dalam mengatasi kemiskinan ini mungkin ini masih ada beberapa faktor yang berkontribusi atas kemiskinan perkotaan, adanya terjadinya kemiskinan dalam perkotaan ini, yaitu yang pertama itu ada tingkat pendapatan, yang kedua itu ada pendidikan, yang ketiga itu akses terhadap barang dan jasa, terus yang keempat itu ada lokasi geografis, yang kelima itu ada gender. Nah, saya akan menjelaskan dari kelima ini. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan itu kemiskinan di perkotaan sering disebabkan oleh penghasilan pendapatan yang rendah. Jadi misalnya orang ini kerja, tapi itu pendapatannya itu sangat rendah, masih belum UMK gitu. Masih kayak di bawah UMK itu sekitar kayak 2 juta atau 1 juta. Nah, jadi rata-rata orang terlibat masalah kemiskinan ini karena juga dari faktor tingkat pendapatan. Terus yang kedua ada pendidikan. Pendidikan tuh kayak kurangnya kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber daya pendidikan dapat terjadi penyebab kemiskinan. Jadi tuh pendidikan itu sebenarnya penting dalam bekerja, dalam sumber daya itu sangat penting kalau pendidikan, supaya kita juga mendapat tingkat pendapatan tuh yang tinggi. Terus yang ketiga tadi ada akses terhadap barang dan jasa. Itu kayak contohnya harga makanan tuh yang tinggi, terus keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dapat menjadi penyebab kemiskinan. Nah, sekarang kan barang dan jasa itu mahal-mahal ya. Kayak yang di Jakarta di perkotaan itu mahal banget, sekali makan 50.000. Itu udah termasuk mahal banget ya. Sedangkan tingkat pendapatan kita itu sangat rendah banget dan mereka tidak mengetahui itu. Kalau contohnya tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh perkotaan ini itu sangat rendah, sehingga rata-rata orang terlibat kemiskinan, lapar, dan juga meninggal. Terus yang keempat tuh lokasi geografis. Kemiskinan di perkotaan itu dapat lebih tinggi dibanding kondisi di pedesaan. Nah, kenapa di perkotaan itu lebih banyak kemiskinan daripada di pedesaan? Karena cara gaya hidup mereka, cara pola pemikiran mereka itu berbeda dengan yang perkotaan dan pedesaan. Kalau yang perkotaan itu kayak memikirkan, wah mikir ke depannya nih, kayak mana ini bayarnya apa segala macam. Sistemnya sekarang sudah makin mahal. Sekarang kalau sampai harga 50.000 untuk satu makan itu udah normal banget buat perkotaan, karena memang di kota. Kalau sampai di pedesaan itu kan kayak murah, 10.000 sekali makan. Itu kan karena cara berpikir pedesaan dan perkotaan itu sangat berbeda. Terus yang terakhir ada gender. Yang gender itu kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kemiskinan dengan gender. Contohnya nih,
laki-laki diwajibkan untuk bekerja, sedangkan wanita tidak. Wanita kayak lowongan laki-laki itu lebih banyak dibandingkan wanita, atau lowongan wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, itu sangat berpengaruh juga. Terus untuk cara mengatasi kemiskinan perkotaan ini, itu ada beberapa solusi ya yang dapat diperkenalkan atau dapat dilakuin ya. Yang itu pertama itu ada program penanggulangan kemiskinan. Terus yang kedua ada perencanaan spesial perkotaan. Terus yang ketiga ada kesejahteraan tun. Terus yang keempat ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Terus yang kelima ada kelolaan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada tadi program penanggulangan kemiskinan. Program ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan perekonomian mereka. Terus yang kedua itu ada perencanaan spasial perkotaan. Itu mengintegrasikan aspek spesial kemiskinan ke dalam perencanaan perkotaan sehingga membantu mengatasi kemiskinan secara berkeseluruhan. Terus yang ketiga tadi ada kesejahteraan tun, meningkatkan kesejahteraan tun dengan mempersiapkan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau. Jadi sangat penting juga ya untuk mempersiapkan pangan yang cukup dan juga harga yang terjangkau untuk para orang yang di kota gitu. Terus yang keempat ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Itu meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat. Sepertinya itu kayak akses terhadap barang dan jasa seperti sumber daya alam lebih gampang gitu. Terus yang kelima itu ada kelolaan sumber daya manusia atau SDM. Ini dia akan lebih mengoptimalkan atau lebih fokus pengelolaan sumber daya manusia ini, terutama dalam sektor informal. Ini itu bertujuan itu untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Jadi kelolaan sumber daya manusia itu sangat penting ya. Selanjutnya dalam menghadapi kemiskinan perkotaan yang penting bagi kita dan juga bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam perkotaan, seperti mengatasi kemiskinan pada masyarakat. Nah, jadi sekian dari pidato yang saya bawakan tentang mengatasi kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Jadi marilah kita meningkatkan cara kreativitas kita dalam bekerja, terus juga meningkatkan pendidikan, dan juga terus kita harus menyesuaikan dengan apa yang harus kita lakuin dan kita nggak harus ngelakuin, yang harus kita keluarin dan harus yang kita keluarin. Itu sangat penting ya untuk menghadapi kemiskinan. Contohnya seperti untuk gaya hidup lah. Gaya hidup tuh mari kita utamakan ke pokoknya itu yang pertama. Apa yang dibutuhin pangan. Untuk gaya hidup itu ke belakangan. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu untuk bertahan hidup. Oke, sekian dari saya. Saya pamit. Terima kasih.